Ini ibu-ibu kalau misa jam berapa biasanya? Ya? Yang sana kalau misa jam berapa? Yang pagi. Yang jam 6. Ibu? Iya. Sama. Ini misa jam berapa biasanya? Kemarin jam 8. Jam 8. Seringnya? Jam 8. Gak apa-apa, Bu. Jam 8. Kalau ibu jam 8? 6. Kalau sama cucu jam 8. Saya sekarang mau memberikan kesempatan. Kalau misa, apa kesulitan yang sering dialami? Kan ada yang, wah kalau misa tuh badannya di sana, tapi pikirannya di kompor. Gitu masih tidur, ngantuk. Masih di kompor, masih di rumah. Tadi sudah dimatikan belum ya kompornya ya? Bener itu teh, bukan bohong itu teh bener. Bener ya? Jadi kalau sudah duduk tuh kadang-kadang pikirannya masih di rumah ya. Tadi cucian tuh sudah direndam atau belum? Sudah dijemur belum? Ah sudah. Begitu pulang, oh ternyata yang dijemur jemurannya tetangga. Boleh tambahnya. Jadi kadang-kadang pikiran tuh masih tertinggal di rumah ya. Karena banyak hal yang dibereskan di rumah. Ada lagi yang lain? Yang sering mengganggu, membuat kita nggak konsentrasi dalam misa. Ngantuk? Kalau malamnya nggak bisa tidur ya ngantuk. Ngantuk ya. Saya kok sering jumpa itu ada anak-anak kok ngantuk tuh kenapa? Sarapannya kebanyakan. Nah, sekarang saya beritahu. Kalau misa supaya bisa khusyuk, minimal mengurangi gangguannya ya. Nomor 1 memang harus dipastikan. Misalnya sebelum berangkat itu kita punya waktu yang cukup untuk ngecek keadaan rumah. Mungkin jemuran, mungkin cucian, mungkin masakan, kompor, dan seterusnya. Tapi memang harus bangun lebih awal. Hah? Kemana? Mau pergi? Ikut. Ikut. Mau ikut saya atau ikut orang tua? Mau ikut PAUD? Mau ikut ya? Ya udah sana. Salam dulu, salam dulu. Nah itu. Mangga. Jadi cara paling mudah adalah sebelum berangkat ke gereja dipastikan keadaan rumah itu beres. Lalu apalagi? Enggak sih. Kalau waktunya menyanyi, ikut menyanyi enggak? Nyanyi kalau yang bisa mah tuh nyanyi. Yang bisa ya. Kalau enggak ya dia. Kalau lagu-lagu di dalam misa apa yang dirasakan? Pas, kurang keras, terlalu cepat, terlalu lambat? Ya, umumnya. Kalau musiknya ke sana, nyanyinya ke sini ya rancu juga. Nah, itu kemarin kan Mazmurnya kan kepanjangan itu ya Rama. Mazmurnya kepanjangan. Terus yang di situnya nggak ada tulisan. Oh, tulisannya nggak ada. Nggak ada, jadi pada dia. Karena panjang di itunya nggak ada. Oh. Ini TK ya? TK. Loh, TK sudah pulang? Iya. Saya baru mau berangkat sekolah. Ini sudah pulang sekolah. Bisa. Ayo tukar botolnya. Tukar botol minum. Enggak. Ini berat. Berarti tulisan itu penting ya? Iya kan. Mazmur panjang. Panjang kemarin Mazmurnya kan ya. Oh, panjang. Lalu tulisannya nggak ada gitu. Tulisan sama, iya. Ya. Kalau bagi ibu-ibu ini, kalau kita mengikuti misa itu apa yang sebenarnya kita jalani? Arti misa itu apa menurut ibu-ibu? Kalau saya mengikuti misa itu berarti apa ya? Berhadiah satu penggakan air minum. Kalau saya ini, saya salah satunya nih ya. Kalau kita mengikuti misa itu kita sebenarnya menerima kasih Yesus yang sangat besar. Karena Yesus memberikan sabda, memberikan kata-kata bijak. Mencari kata-kata bijak itu susah. Kalau nyari kata-kata yang sifatnya ngomongin orang kan mudah ya. Hal yang kedua,
Kalau kita mengikuti misa itu kita menerima Yesus yang kasihnya itu luar biasa karena sampai merelakan nyawa untuk kita kan. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih kerelaan menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Tubuh Kristus. Nah, itu kan Yesus yang mati. Ada banyak orang yang baik, ada banyak orang yang mengasihi, tapi siapa yang mau sampai ke menyerahkan nyawa? Ya kan? Itu luar biasa. Nah, lalu sekarang ini yang kita tunggu-tunggu mengenai khotbah. Kita nggak ngomongin khotbahnya Pastor A, Pastor B ya. Tapi pokoknya kalau bertolak dari ibu-ibu ini, khotbah yang diharapkan itu yang seperti apa? Ya, singkat, padat, dan mengena. Ya, Singkat, padat, dan mengena. Daripada Daripada panjang, bertele-tele, kita juga nggak ngerti. dan pusing, aku pusing, tereng. Nggak ada yang masuk. Yang masuk. Kadang-kadang Baik. Kepanjangan, soalnya balik lagi Ya, ke sana. saya akan merenungkan apa yang diharapkan oleh ibu-ibu ini. Paling tidak saya akan mulai pelan-pelan mempraktekkan. Singkat, padat, jelas, mengena, mengubah hidup. Itu suara yang disampaikan ibu-ibu ini. Saya menghayati gereja yang sekarang ini sedang bersinode, berjalan bersama. Gereja termasuk saya mau berjalan bersama juga karena mau mendengarkan. Ya, saya mendengarkan, tapi gantian. Nanti kalau saya khotbah juga harus didengarkan. Ya iyalah, khotbah pasti dengar. Dan nanti diingatkan. Nanti kasih kode. Sudah 5 menit. Nah, Jadi saya yang paling depan gitu. sudah 5 menit lama. Jadi 3 menit lagi. Tapi saya bisa mengerti kok. Saya sendiri juga kalau dengar sambutan itu Lama. Dan muter-muter itu juga. Liurnya, Pastor. Jadi saya sendiri juga memang lebih senang kalau mendengarkannya to the point, singkat, padat, kena di hati. Saya dengarkan. Jadi mengerti ya, Rama? Mengerti. Saya tidak membela diri. Saya mengerti karena saya juga senang seperti itu. Kalau orang pidato, orang memberi sambutan panjang lebar, lalu kemudian hanya untuk formalitas, orang nggak dengar ya, untuk apa kan ya. Jadi pagi ini saya berjalan bersama, dan dengan berjalan bersama saya mendengarkan. Tapi nanti khotbah saya juga didengarkan ya. Iyalah. Saya akan berusaha untuk singkat, padat, tapi ya minta tolong. Sudah 5 menit lama. Di gereja 5 menit gini-gini. Kasih kode. Nanti kalau Ibu An ini pas tugas kur, saya khotbah lihat Ibu An pasti senyum-senyum, saya ingat. Ingat. Pohon mangga menjadi saksi. Tapi itu masukan yang berarti kok. Masukan yang berarti. Kalau untuk para tugas yang lain ada nggak masukan? Ya, sejauh ini Ada lektor, ada pemazmur, ada mesinar, ada pemain kalau tegung. kekurangnya sama Pastor ya semua orang kan. Enggak, ini bukan bicara kurangnya, tapi masukan. Iya, masukan. Masukan. Jadi- Masukan supaya lebih baik. Iya. Kalau tadi khotbah yang singkat, padat, mengena. Nah, kalau yang lain ada masukan? Karena masukan itu kan juga terjadi untuk diri sendiri kan. Iya. Suatu saat saya memberikan masukan kur. Nah, saya juga ikut kur kok. Ya kan? Nah, mungkin ada masukan yang lain? Tapi kadang kan Pastor kalau kuliah katanya harus ada sejuta umat ya, lagu sejuta umat. Tapi Ya, apa lagu apa? ya sejuta umat tema Oh ya. yang apa kita mengenal lah. Tapi kadang-kadang Ya. kan kur juga ada yang baru-baru gitu gimana itu? Iya, jadi pada umumnya berarti harus kebanyakan lagu yang
dinyanyikan Yang dalam tahu misa gitu ya, kita bisa memang yang bisa diikuti oleh umat. Ya, umat bisanya bahasa Belanda, kok ini malah bahasa Indonesia. Nah, misalnya. Iya. Satu, yang kedua, ya kalau ada lagu-lagu yang umat nggak mengenal nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Iya kayak Satu atau dua saja. Yang banyaknya umat yang juga harus bisa ikut menyanyi. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo, aku yang Bobo. nyanyi. Pastor yang bobo. Baik, saya mau melanjutkan perjalanan. Tadi sudah ke Ibu Ana, terus ke Pak Atmaya. Mau ke Bapak, Ibu, saya lihat pintunya kebuka. Pintu halaman kebuka. Tapi apalagi nunggu juragan kacang. Bapak lagi sakit. Oh, di rumah ya. Tidur wae. Sekarang mau ke Bu Ana pabrik gula. Tadi kan Bu Ana pabrik besi. Kan tempurungnya sudah ganti besi. Jadi saya membedakannya yang satu. Well. Tahu lanting mahkota. Well. Siap. Loh, saya tuh siapa yang tidak kenal? Yang sering jualan keliling ibu-ibu siapa? Ibu kursi. Itu juga kemana-mana ketemu. Di mana wae kapan enggak? Iya, setiap hari. Memang kita ini sudah jodoh. Iya, Di sana ketemu, di sini ketemu lagi. Ketemu. Kali ini juga nih. Kita tahu tak buruh di pangkus ya. Tahu lanting. Tahu mahkota. Well. Jadi minta tahu. Sampai saya hafal iklannya tuh. Tahu susunya. Ini gurunya. Tahu. Mahkota. Well.